Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jenis dari property.com. Di sini kita akan mereview villa di Nusa Dua yang lokasinya strategis banget. Cuma 5 menit ke tol Bali Mandara dan 12 menit ke bandara. Cocok banget buat kamu yang punya aktivitas di selatan Bali. Dan villa ini dijamin memberikan akses yang sempurna buat kamu. Jadi dapat kita lihat di sini ada fasad. Jadi fasadnya ini sangat unik ya teman-teman. Jadi dia tuh bentuknya melengkung dan juga dilengkapi dengan material batu dan juga aksen kayu. Aksen kayunya sendiri di sini bentuknya vertikal beratas. Jadi membuat kesan lebih tinggi untuk villanya sendiri. Dan juga ada carport yang dihiasi dengan material batu yang muat untuk satu mobil dan satu motor. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil, mobilnya bisa taruh di sini dan motornya bisa di samping. Lalu di sini juga carportnya sendiri ini konturnya dibuat miring. Jadi kalau misalnya nanti ada air hujan yang turun, itu airnya bisa langsung jatuh ke bawah, mengalir ke bawah, tidak mengenang di carportnya. Nah, di sini juga ada lampu sorot. Jadi kalau misalnya malam, ini ada pencahayaan juga. Jadi carportnya tuh tidak gelap sama sekali. Nah, selanjutnya di sini juga dindingnya terbuat dari material batu ya, dan juga ada stop kontak. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil listrik, di sini bisa menjadi charging point-nya. Nah, ada meteran juga. Di sini meteran dihiasi dengan kotak kayu. Jadi kalaupun ada hujan, percikan airnya tidak masuk ke meterannya. Dan juga untuk listriknya sendiri, villa ini sudah dilengkapi listrik 5.500 watt. Nah, sekian dari fasadnya. Kalian bisa lihat di sini sangat unik dan mewah banget. Dan di sini juga ada tangga buat masuk ke dalam dengan pintu yang sudah kayu juga. Jadi ayo kita review bagian dalamnya. Nah, selamat datang di bagian dalam villa ini. Jadi dari pertama kalian masuk, di sini sudah ada open space kitchen. Jadi yang di sini itu ada taman kecil. Jadi kalian bisa taruh berbagai tanaman dan juga sudah dilengkapi keran dan juga ada pencahayaan alami. Jadi kalian tidak perlu takut kalau misalnya kalian punya tanaman itu kekurangan cahaya ataupun kekurangan air, karena di sini sudah tersedia semua. Nah, juga di kitchen di sini tuh ada table yang bisa muat untuk 2-4 orang. Bisa juga ditaruh di taruh makanan yang sudah selesai dimasak ataupun menaruh berbagai hal juga bisa di sini. Nah, di sini juga ada space buat kulkas. Jadi di sini juga sudah ada stop kontak buat kulkasnya. Selanjutnya di sini ada banyak banget kabinet yang bisa kalian taruh berbagai macam barang-barang kebutuhan dapur. Dan di sini ada kompor tanam, ada tempat gasnya juga. Di sini kalian bisa taruh tempat gasnya. Ada juga filter asap. Jadi kalau misalnya kalian masak, nanti asapnya langsung ke sini gitu. Jadi tidak menyebar asapnya. Ada juga kabinet. Ini ada banyak banget space buat taruh barang-barang dan supaya dapur kalian tuh terlihat rapi gitu ya. Jadi tetap estetik terlihat dan juga tetap bersih gitu. Nah, next di sini ada kamar mandi tamu. Jadi kamar mandi tamunya ini sudah ada pakai pintu kayu dan juga ada satu toilet dan ada water heaternya juga. Nah, lanjut ke ruang tamu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ruang tamu, di sini tuh ada aksen kayu juga, tembok dengan aksen kayu yang bentuknya vertikal ke atas, yang membuat kesan kalau villa ini tuh terlihat tinggi gitu ya. Nah, lanjut setelah dari dapur kita masuk ke dalam. Di sini ada ruang tamu yang sangat simple dan minimalis dengan gaya sunken living room, yaitu living room yang tenggelam gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada sofa dan juga di sini ada ruang penyimpanan. Jadi kalau misalkan punya beberapa barang yang mungkin kurang estetik tapi penting, kalian bisa taruh di sini. Dan jangan takut kalau misalnya ada jamur ataupun lembab, karena di sini tuh ada pintunya sudah ada anyaman kayu yang bolong-bolong. Jadi sirkulasi udara itu bisa masuk. Jadi tidak bakal lengap ataupun lembab di dalam. Nah,
Di sini ada tempat bisa kalian taruh buat TV ataupun beberapa hiasan di ruang tamu. Ada sofa dan juga ada lemari yang bisa kalian pakai buat menaruh beberapa barang juga nantinya. Lanjut, di sini ada kolam berenang. Nah, jadi kolam berenangnya di sini itu panjang. Ada beberapa hiasan batu juga yang menambah kesan mewah dan juga kesan minimalis lah untuk kolam berenang ini. Nah, jadi kolam berenang ini juga penghubung antara ruang tamu dan master bedroomnya di sini, dan juga ada beberapa hiasan seperti lampu dan juga ada tanaman di sebelah sana. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti mandi di master bedroom ini, pemandangan yang kalian lihat itu adalah kolam renangnya. Jadi sangat-sangat minimalis dan juga mewah dan juga nyaman gitu ya. Dan untuk pencahayaannya juga di sini pencahayaannya alami, bukan pakai lampu. Jadi ini tidak ada atap ya, untuk di atasnya itu full pencahayaan pakai matahari, pencahayaan alami. Jadi kalau misalnya malam pun tetap terang karena ada sinar bulannya, oke? Dan juga ada lampu juga, jadi gak gelap-gelap banget juga. Nah, lanjut. Di sini ada master bedroomnya. Nah, untuk master bedroomnya sendiri itu ada aksen kayunya juga dan ada material batunya yang menambah kesan mewah dan luas. Nah, untuk jendelanya sendiri di sini itu langsung memberikan pemandangan ke kolamnya langsung. Jadi kalau misalkan kalian bangun tidur, buka jendela langsung lihat kolam. Jadi seger matanya lihat pagi-pagi ada air gitu ya. Nah, untuk ini ada kasur dan ada side table juga pakai taruh lampu ataupun beberapa hal, mungkin HP yang mau dicas. Dan untuk di sini temboknya itu ada aksen kayunya juga menambah kesan mewah di kamar ini. Dan ini bisa taruh juga TV ataupun berbagai perangkat elektronik karena dilengkapi dengan stop kontak juga di sini. Ada kabinetnya juga di bawah buat taruh-taruh barang. Dan juga ada kaca yang besar. Jadi kalau misalnya kalian mau foto, OOTD ataupun apapun itu berias, kalian bisa di sini ngacanya. Dan ini juga menambah kesan kalau misalnya kamarnya terlihat luas karena kacanya ditaruh di sini berseberangan dengan jendelanya. Nah, masuk lebih dalam lagi ada lemari. Nah, ini lemarinya besar. Jadi bisa buat suami istri ataupun kalian misalnya perempuan yang bajunya banyak, mungkin muat di sini ya. Lanjut. Nah, masuk di kamar mandinya. Nah, masuk ke kamar mandinya. Jadi ini kamar mandinya luas banget. Jadi di sana ada kloset, ada juga sink. Nah, jadi untuk wastafelnya sendiri ini dia sedikit menonjol ya. Jadi tidak mepet sama tembok juga. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian lihat ke sana itu ada shower. Nah, shower dan juga ada aksen kayunya juga sebagai ventilasinya. Jadi sirkulasi udara tetap masuk. Tidak lembab, tidak bikin kamar mandinya ini lembab ya. Nah, di sini ada bathtub yang tadi saya sudah mention. Kalau misalnya bathtub ini langsung nembusnya ke kolam, jadi kalian bisa sambil mandi, bersantai sambil lihat ke kolam. Tapi kalau misalnya kalian mau tambah privasi, bisa tinggal ditutup aja rolling door-nya sendiri. Ini rolling door-nya sama seperti pintu yang lemari yang di ruang tamu tadi, ada bolong-bolong anyaman kayunya. Jadi untuk sirkulasi udaranya sudah pasti lancar. Nah, bisa dibuka lagi. Dan kalaupun gelap, di sini ada lampunya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau gelap-gelapan, mau temaram-temaram, di sini juga bisa. Nah, sekarang kita menuju ke kamar tidur yang berseberangan dengan master bedroom. Nah, untuk kamar tidur ini sendiri dilengkapi dengan satu tempat tidur, satu lemari, dan satu kamar mandi. Nah, kamar tidur ini cocok banget buat kamu yang misalnya punya tamu atau punya orang tua yang mau menginap di rumah kamu. Karena di sini tidak perlu naik tangga karena dia berada di lantai 1. Dan juga untuk pemandangannya sendiri, ini langsung menuju ke kolam karena jendelanya ini juga bisa dibuka guys. Jendelanya bisa dibuka dan langsung mengarah ke kolam. Jadi tidak perlu keluar kamar, langsung saja dari jendela menuju kolam. Nah, untuk kamar mandinya sendiri itu ada satu shower. Nih, ada satu shower dan satu kloset. Dan untuk ventilasinya itu mengarah ke dapur tadi. Untuk pencahayaannya ada lampu, dan kalaupun misalnya kitchennya itu terang,
pencahayaan dari kitchen itu bisa masuk ke kamar mandi ini juga gitu. Nah, di sini juga ada side table buat kalian yang mau hias, taruhin lampu mungkin atau menambah beberapa hiasan itu bisa karena sudah ada stop kontaknya juga. Jadi aman untuk barang-barang elektronik yang mau kalian taruh di sana. Lanjut kita ke lantai 2. Nah, di tangga ini sendiri itu ada aksen kayu yang mendominasi untuk menambah kesan mewah. Dan juga di sini ada railing tangga. Jadi ini didesain rapat. Jadi kalau misalnya kalian punya anak kecil atau ada tamu anak kecil, anak-anak kalian tidak bakal terselip atau jatuh gitu karena ini sudah dirapatkan ya. Jadi paling cuman bisa keluarin tangan gitu aja. Jadi tidak bakal jatuh. Nah, lanjut. Di sini ada lampu. Nah, jadi ada lampu sorot yang menyinari ke tangga. Jadi kalau misalnya nanti kalian kegelapan, tidak mungkin karena selain ada pencahayaan alami dari atas, di sini juga ada lampu yang bisa bantu menerangkan tangganya. Jadi tidak bakal jatuh. Lanjut, di sini ada open space living room. Living room yang terbuka karena di luar itu bisa dilihat ada balkon dan juga ini ada beberapa jendela yang bisa dibuka dengan aksen yang sama seperti tadi. Dia ada anyaman kayu dan yang bolong-bolong ini membuat sirkulasi udaranya itu lancar. Jadi kalaupun ada kalian tidak mau banyak udara masuk karena dibuka jendelanya, jadi bisa ditutup aja. Namun udara tetap masuk karena ini anyamannya ya. Nah, di sini ada jendela juga yang membuat cahaya itu semua bisa masuk ke sini gitu. Ada tempat duduk ya. Jadi kalian bisa bersantai di sini sambil menikmati angin sepoi-sepoi, melihat ke balkon. Nah, balkonnya di sini itu memiliki pemandangan kamar yang nomor 3, kamar yang di atas. Lalu ada ke bawah ke kolam berenang. Di sini juga ada atap kayu yang ada aksen kayunya juga. Jadi kalaupun hujan, percikan airnya itu tidak akan sampai ke sini, tapi langsung ke bawah ke kolam berenang gitu ya. Lanjut, sekarang kita ke balkonnya. Nah, kalau misal kalian bersantai sore-sore sambil minum kopi, bisa banget di sini. Jadi di sini itu bentukannya melengkung, maka dari itu tadi di fasad bentuknya sangat unik banget karena di atas ini bentuknya melengkung. Nah, di sini juga ada meja yang sebenarnya mejanya ini itu adalah pencahayaan dari kitchen tadi. Jadi pencahayaan kitchen itu dari sini ya guys ya. Dari sini karena ini bentuknya kaca. Jadi kalau misalnya ada cahaya masuk bisa langsung masuk ke dalam. Nah, ini tembusannya ke kaca kalau kalian bisa lihat. Nah, di sini juga ada beberapa aksen kayu. Seperti biasa karena villa ini didominasi dengan aksen kayu. Nah, bisa dilihat juga pemandangan Nusa Dua yang indah ya. Ada beberapa tanaman, pohon-pohon rindang. Jadi kalian sambil duduk, sambil menikmati pemandangan, udara yang segar, kopi atau sambil membaca buku itu bisa menjadi healing. Jadi tinggal di sini selain kalian beraktivitas, kalian bisa menjadi healing juga. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menuju ke kamar atau kamar nomor 3. Nah, di sini ada jembatannya. Jadi di sini pakai besi dia. Nah, jadi kita sekarang masuk ke kamar nomor 3. Jadi di kamar nomor 3 ini punya jendela yang besar yang menghadap ke balkon. Nah, untuk balkonnya sendiri ini luas banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa sambil menikmati, sambil melihat ke balkon yang pemandangan ke bawahnya itu adalah kolam berenang. Untuk pencahayaan sendiri ini pencahayaan semua alami ya teman-teman ya. Tidak ada tambahan lampu apapun karena dari ini sudah terang. Jadi tidak perlu membutuhkan pencahayaan buatan apapun gitu ya. Jadi untuk jendelanya udah besar. Lalu kita berjalan ke sebelah sini. Nah, di sini tuh juga ada storage. Nah, bisa dibuka. Kalian bisa taruh beberapa barang mungkin yang terlihat kurang estetik tapi penting. Nah, bisa ditaruh di sini.
Nah, jangan juga takut kalau misalnya lembab ataupun apa, karena seperti biasa di sini ada anyaman kayu yang bolong, jadi sirkulasi udara pasti lancar dan tidak bakal membuat lembab ataupun berjamur ya. Nah, di sini juga ada pintu dengan aksen kayu seperti biasa. Lalu masuk. Nah, untuk kamar ini sendiri sebenarnya tidak membutuhkan lampu lagi kalau misalnya siang, karena semua pencahayaan itu kan dari luar. Nah, dengan jendela yang besar ini, pencahayaan masuk membuat kamar itu terang dengan sendirinya tanpa harus pakai lampu lagi. Cuman kalau misalnya memang mendung, memang lampu itu dibutuhkan gitu ya. Jadi di sini juga ada kabinet, kalian bisa taruh beberapa barang juga, mungkin TV karena ada stop kontak juga di belakangnya, ataupun beberapa hiasan yang membuat kamar ini terlihat lebih estetik dan mewah juga. Nah, masuk ke sini, di sini juga ada lemari yang besar seperti di master bedroom tadi. Lemarinya bisa muat beberapa baju, banyak baju mungkin. Lalu masuk ke sini, seperti desain master bedroom tadi, selanjutnya ada kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi sendiri ini desainnya berbeda dengan yang master bedroom tadi, karena di sini bisa dilihat kalau di master bedroom tadi, di sini di bagian sini itu ada toilet, tapi di sini itu adalah shower. Nah, shower, ada sink seperti biasa. Sinknya ini modelnya itu menonjol, dia tidak masuk ke dalam tempat dan tidak mendekati dinding juga. Nah, di sini ada klosetnya dengan water heaternya di atas. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa water heater ya. Dan di sini juga ada kaca yang membatasi, lalu ada ventilasi kayu. Jadi untuk sirkulasi udaranya itu bisa masuk dengan lancar. Jadi tidak perlu takut ngap ataupun sesek di sini karena sirkulasi udara dipastikan sudah sangat lancar dan bagus. Nah, sekian untuk kamar nomor 3 ini. Gimana? Kalian tertarik? Nah, jadi rumah ini tuh sangat-sangat bagus, mewah dan worth it, dan juga pastinya hemat listrik. Karena pencahayaan ini semua alami, hanya pakai pencahayaan dari matahari saja. Kalau misalnya pun mendung, kalian bisa pakai lampu. Tapi untuk kalau misalnya siang-siang terik, itu semua pencahayaan alami karena jendela yang besar ini membantu pencahayaan masuk ke dalam kamar, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat bagus, worth it, dan juga pastinya mewah dengan aksen kayu dan material batu yang tersebar di mana-mana. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa langsung hubungi kami di deskripsi di bawah ini. Dan kalian bisa langsung hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut atau jadwalkan kunjunganmu untuk properti ini. Jadi mau cari properti, ya di properti.com aja. Bye! Thank you.